Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa kembali bersama dengan saya. Ya, alhamdulillah nih teman-teman, kita bisa sharing-sharing kembali di kegiatan sehari-hari dan saya sudah berada di dapur lagi nih teman-teman ya. Masih mau beberes-beres nih piring-piring kotor-kotor, bekas-bekas masak-masak masih berserakan di dapur ini ya teman-teman. Belum sebagian saya keluarkan di dapur luar, di dapur untuk cuci piring di bawah-bawah. Oke nih teman-teman, sekarang hari ini saya mau masak dadar jagung aja nih teman-teman, sama kira-kira mau ngerebus labu siam lagi. Jadi saya punya jagung ini udah ada 1 minggu nih teman-teman ya. Jagung manis ini nih mau saya buat dadar jagung aja masaknya hari ini. Dadar jagung, kemudian rebus labu siam manisa. Nah ini teman-teman, saya juga lagi pengen banget ngobrol masalah yang lagi update, yang lagi viral banget nih teman-teman, dan bikin gemes banget. Kalian pasti sudah tahu juga teman-teman ya, pasti juga sudah tahu dengan berita-berita yang benar-benar masih berkeliaran pokoknya masih berseliweran intinya ya teman-teman di media sosial, di TikTok, kebanyakan di TikTok ya masih FYP terus dibahas terus di podcast para artis-artis tentang apa nih teman-teman, Teh Novi dan Mas Agus ya teman-teman. Jadi kita sambil masak-masak, sambil beberes, sambil kita ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol tentang Teh Novi, Mbak Novi dan Mas Agus. Gemes banget karena saya sebelum ke dapur ini ya, lihat scroll dulu, muncul ini lagi beritanya, Masya Allah. Mudah-mudahan saya tetap ya mendukung Mbak Novi, Teh Novi, mudah-mudahan dia sehat selalu, bisa menyelesaikan benar-benar sampai selesai nih ya. Kasus ini niatnya orang dari awal itu baik membantu, kok tiba-tiba malah jadi sasaran, disalahkan, dipojokkan Teh Novi. Udah tunggu dulu teman-teman, ini saya mau buangin dulu kotoran dulu, kita tahan ya teman-teman ya. Gemes banget nih, barusan bener-bener saya tuh ngeliat scroll media sosial, barusan yang terakhir itu podcast dengan Uya Kuya dan didampingi Farhad Abbas ya, untuk dari pihak si Mas Agusnya. Dia keluarga lengkap hadir di situ beserta istrinya, beserta wawanya, orang tuanya, dan didampingi pengacara Farhad Abbas. Duh, nih sampai bingung nih saya teman-teman jadinya. Mau membuang kotorannya ini. Kotoran bisa sisa kemarin nih teman-teman ya, masak-masak kemarin, mau masak nasi dulu sama ini bakpaunya sisa kemarin. Oke teman-teman, kita lanjut kembali ya sambil ngobrol-ngobrol, sambil beraktivitas di dapur saya. Oke teman-teman ya, ini sekarang saya masih mau memindahkan sisa nasi masakan kemarin. Aduh kok basi ya ternyata ini sisanya. Ini biasanya anak-anak ini habis dicopot terus ditutup rapat, jadinya basi. Padahal ini nasinya masaknya juga kemarin siang, seharusnya belum basi, tapi berhubung sudah dicabut sama anak-anak terus ditutup rapat, seharusnya kan dikasih udara gitu ya teman-teman ya, biar enggak air yang menetes di dalam sini membuat si nasinya ini jadi basi. Ya udah mau gimana lagi, udah terlanjur. Kita rendam dulu, dicuci. Kalian di Magicomnya ini ya, nasi yang jatuh-jatuh, yang kering-kering, kita bersihkan sedikit-sedikit. Nah teman-teman ya, kita berlanjut kembali dengan obrolan kasusnya Agus dan Mbak Novi, Teh Novi. Ini sambil mau mengeluarkan juga telur. Jadi kasusnya Teh Novi dan Agus itu ya, sebenarnya kalau dipikir secara simpel, dari awal itu memang niatnya Mbak Novi memang membantu sampai dia open donasi, dan itu pun juga
nggak mungkin lah namanya orang ya teman-teman ya, kalau melakukan sesuatu itu tidak ada komunikasi. Pasti semuanya itu ada komunikasi, ada konfirmasi, apa yang dibahas, apa yang diutarakan pasti ada komunikasi terlebih dahulu. Nggak mungkin asal open donasi, Teh Novinya belum berkunjung, belum survei. Ya itu tadi ya teman-teman ya, kadang manusia itu dibantu, ditolong, ujung-ujungnya seperti ini yang terjadi. Gimana nggak sebel ya teman-teman ya melihatnya kita. Yang ngelihat aja rasanya udah gregetan, gemes, apalagi yang terjun langsung di lapangan seperti Teh Novi yang benar-benar dia tulus membantu Mas Agus ini, benar-benar tujuannya untuk pengobatan mata yang menjadi korban siram air keras dari teman sekantornya ya teman-teman ya. Tuh ada siapa sih? Ada Diva. Apa dek? Ini apa? Bentar ya teman-teman. Pagi-pagi kalau udah minta sirup, bangun-bangun dek. Nih adek Diva bangun tidur nih teman-teman, langsung minta sirup. Bangun tidur langsung minta sirup. Tadi udah minum susu sih sebenarnya. Nih sini, nih. Anget itu mama kasih air anget. Ini sendoknya. Jangan marah-marah kok. Oh, ini. Pelan-pelan ya. Dah. Dikit-dikit dulu, pelan-pelan dulu. Diminum. Bismillah. Iya, enggak panas. Anget, enak. Waduh. Nah, ini sudah. Aduh, apa, Dek? Apa? Sakit. Adek Diva lagi sakit sariawan. Jadi, kalau kesenggol air atau makanan gitu, nangis nih, teman-teman. Udah bangun begini nih, jadinya kita juga terganggu nih ngobrolnya teman-teman. Apa dek? Oke, udah selesai memasukkan telurnya nih teman-teman ya, 1 kilo. Saya itu agak trauma kemarin itu beli telur di sekitar rumah saya ini, di tempat bener-bener orang penjual telur. Telurnya itu satu kotak memang banyak tumpuk-tumpuk. Saya belinya 1 kilo lebih, 1,5 kilo gitu. Dan semuanya itu isinya itu encer. Jadi teman-teman, karena cuacanya panas. Jadi agak trauma. Jadi ini kemarin belinya di tempat yang lain, di toko, di warung yang jualan sembako macam-macam. Kalau yang di tempat yang saya beli sebelumnya itu memang khusus telur semuanya. Saya protes, saya ngomong juga ke orangnya, tapi ya gimana ya, tidak ada ganti rugi, nggak ada. Cuma agak trauma aja. Apa yang saya beli telurnya 1,5 kilo lebih, kurang lebih ada 30 telur ya, itu semuanya rusak teman-teman. Jadi agak lumayan males kalau beli di situ. Tapi kalau nggak ada pilihan lagi, sukanya kalau beli di tempat itu pilih-pilih gitu loh ya, pilih-pilih karena memang telurnya itu memang banyak sekali. Cuma ya memang mungkin waktu itu ya cuaca panas. Telurnya padahal bagus banget luarnya itu ya, mulus, bersih. Tapi kok dalamnya itu loh teman-teman encer. Jadi saya agak-agak gimana gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut kembali. Saya mau ngupas ini si jagungnya, mau saya. Apa sih, Dek? Ya nanti di itu lagi ya. Nggak mau pakai ini. Ya wes, siapa yang nyuruh pakai itu? Sedotan. Kan tadi pakai itu, pakai sendok. Oke, sekarang kita lanjut dulu ngupasin si jagungnya ini. Mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi dengan adek Diva ya. Biar bisa main sendiri. Sudah alhamdulillah enakan, badannya udah nggak anget nih teman-teman, udah nggak panas, udah nggak demam, sisa sedikit aja. Oke, kita lanjut kembali dengan obrolan Teh Novi itu ya. Obrolan Teh Novi, obrolan tentang Teh Novi dan Mas Agus. Jadi benar-benar ya,
Saya itu gemes banget ngeliatnya nih teman-teman. Orang niatnya ditolong, seharusnya dia itu sekarang itu lebih fokus dengan penyembuhan matanya. Ya memang open donasi yang dilakukan yang membuka suara, membuka semuanya itu diawali dengan Teknovi. Sekarang loh teman-teman, kalau kita orang awam bukan siapa-siapa minta open donasi, apakah dilirik? Apakah dilihat? Apakah banyak orang yang memperhatikan kita? Kan udah, teman-teman pasti bisa menjawabnya ya. Sedangkan Teknovi ini dia sudah berkecimpung dengan menolong orang banyak ya, pokoknya ya ODGJ, apapun itu yang bisa dia bantu, dia usahakan. Nah sekarang ini kasusnya benar-benar seperti kasus-kasus sebelumnya. Teknovi juga sering open donasi, tapi maksudnya Teknovi kan semuanya berawal dari dia. Ya wajar kalau Teknovi ini ingin tahu. Bukan ingin tahu, yang memang seharusnya tidak perlu Teknovi itu mempertanyakan. Dari pihak Mas Agus itu harus konfirmasi, teh uangnya dapat segini, alhamdulillah dapat segini, teh izin uangnya mau dipakai ini, uangnya mau dipakai ini. Tapi lebih fokusnya untuk pengobatan mata, bukan sudah tidak ada konfirmasi, uangnya dipakai buat bayar inilah, buat bayar itulah. Memang kalau dipakai untuk benar-benar kebutuhannya Mas Agus, nggak jadi masalah. Tapi kalau di luar itu, ya namanya siapapun orangnya pasti kecewa, marah ya teman-teman ya. Ya wajar lah Teknovi memang harus tahu sedetailnya kalau bisa. Karena memang diawali dari Teknovi, dia yang benar-benar punya peran tanggung jawab di mata masyarakat khususnya di Indonesia. Karena yang memberi semuanya dari masyarakat Indonesia, berapapun itu jumlahnya, memang punya hak Mas Agus. Tapi Mas Agus, tolong ya, namanya Mas Agus, tolong sudah sekarang udah jangan terlalu speak up. Speak up-nya nanti ucapannya itu berubah-berubah yang akhirnya semuanya jadi gemas, geram, ilfil ya teman-teman ya. Kalau Teknovi kredibilitasnya jangan diragukan lagi, karena dia memang sampai terbentuk yayasan ini sudah berjalan 4 tahun katanya Teknovi kalau tidak salah ya. Mohon maaf nih teman-teman. Sampai terbentuknya yayasan. Tujuannya adalah membantu. Tujuannya adalah menolong, membantu sebisa mungkin apa yang dilakukan Teknovi. Nah sekarang ujung-ujungnya kalau kamu Mas Agus malah menyalahkan Teknovi. Teknovi itu masih bersuara, dan terakhir klarifikasi dari dia masih tetap ingin mengusahakan itu bisa kalau di luar negeri apa cangkok mata atau apa gitu loh. Masya Allah, begitu ya teman-teman. Kadang kita niat baik, kadang terbalasnya dengan perbuatan sebaliknya yang tidak baik. Nggak tahu ya gimana itu. Semua pada kasihan dengan Mas Agus karena korban siram air keras, dan diawali dengan Teknovi speak up, dan pastinya kan konfirmasi juga Teknovi sebelum speak up itu ya teman-teman. Konfirmasi kepada keluarga besar Mas Agus, terutama dengan korban yang bersangkutan sendiri. Lah sekarang malah terbolak-balik, malah Teknovinya yang menjadi bahan bulan-bulanan dari dari orang-orang. Tapi kalau iya itu kotor, dicuci dulu sini. Bentar mama cuci dulu. Ya pokoknya teman-teman kalian yang mengerti pasti boleh komentar, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing di kolom komentar saya ya teman-teman di channel ini. Gemes banget karena memang berseliweran terus memang masih berita-beritanya itu. Seharusnya kan Mas Agus ini fokuslah dengan pengobatan matanya, ikutinlah prosedur dari yayasan pihak Teknovi. Itu pun juga masih tetap transparan, dipublikasikan sama Teknovi. Dibuka ya, diganti ya. Mau madu lagi? Sebentar, ini dibuang dulu, dicuci dulu, diganti ya. Nah, mau pakai air madu lagi? Iya, madu lagi.
Ya sebentar ya, dicuci dulu. Kalau nggak, iya kalau nggak dicuci kotor. Ya, 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 ya. Ayo, ayo. Ini mau diapain? Mau dipakai main? Ya, oh. Ini nggak bisa dipegang. Ini memang gini, Dek. Ayo berdiri. Nggak bisa dipegang. Harus gini dulu. Nah, ditutup baru dipegang. Nah, nggak bisa. Tuh lepas. Megangnya gitulah. Gitu megangnya. Ini tutupnya. Ya wes, cuci sendiri lagi. Ya begitulah teman-teman, karena adik Diva ini masih agak sedikit kan, masih sisa-sisa penyembuhan, jadi masih cranky, masih rewel. Ya begitulah teman-teman, pokoknya saya tetap mendukung Teh Novi, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan banyak yang membantu beliau. Aneh Mas Agus, Mas Askus, ngapain kamu tuh podcast sana, podcast sini, mengikuti apa namanya saran dari Farhad Abbas. Aduh, seharusnya kamu tuh fokus udah dengan apa namanya mata kamu, fokus dengan kesehatan kamu, biar benar-benar apa namanya mendapatkan yang maksimal ya, ibaratnya penyembuhan yang maksimal. Daripada podcast sana, ikut sini. Ibaratnya kan Mas Agus ini intinya ingin membela diri sendiri. Merasa benar dengan apa yang dia lakukan. Kan begitu toh. Buat apa? Sedangkan Teh Novi juga dia mempertahankan apa yang dia lakukan selama ini. Dan uangnya juga masih utuh. Nggak dipakai juga dengan Teh Novi. Uang itu tetap diamankan sama Teh Novi. Jadi sewaktu-waktu Mas Agus benar-benar membutuhkan, ngomonglah dengan baik-baik, komunikasilah dengan baik-baik. Awalnya kan dengan baik-baik semuanya, nggak ada salahnya. Mas Agus misalnya komunikasi, Mbak Novi begini-begini, ya nggak mungkin lah Mbak Novi. Udah dicuci. Nyuci pakai apa sih Dek kamu itu? Yes, mudah-mudahan kasusnya benar-benar ini ya teman-teman ya, cepat selesai. Mas Agusnya bisa benar-benar mendapatkan pengobatan, mendapatkan haknya, dan Mbak Novinya juga tetap iya Mbak Novinya, Teh Novi tetap semangat selalu. Banyak yang mendukung Teh Novi, dan Teh Novi sudah melakukan kegiatan sosial ini sudah bertahun-tahun ya teman-teman. Perlu digarisbawahi, jangan menyalahkan Teh Novi. Dia wajar speak up ABC karena tanggung jawabnya besar banget di dia teman-teman.
Tapi dalamnya bagus ya. Bagus ya. Dalamnya bagus. Bagus ya. Soalnya setiap dibelah isinya sing jelek-jelek mesti. Heeh. Banyak kan? Iya. Bagus. Oh. Iya. Tapi Mas, oh anyep. Tapi masih bisa dimakan kan, Bu Sih? Kayak tempatnya